Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, akhirnya buka suara terkait target yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Juru taktik asal Korea Selatan itu dituntut membawa Macan Kemayoran meraih gelar juara Superliga musim depan. Sintayong mengaku tidak gentar dengan target tersebut. Sebaliknya, mantan pelatih timnas itu menegaskan bahwa dirinya datang ke Persija dengan ambisi untuk membawa klub ibu kota meraih prestasi. Iya, Pak Pramono selalu bicara beberapa kali tentang juara. Saya datang ke sini juga untuk juara, jadi saya akan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat Jakarta. Target juara tersebut menjadi semakin penting, mengingat Persija terakhir kali mengangkat trofi Liga Indonesia pada 2018. Artinya sudah 8 tahun, Macan Kemayoran menanti gelar juara kembali ke ibu kota. Sintayong menyadari perjalanan Persija menuju tangga juara tidak bisa dilakukan sendirian. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting untuk membantu tim tampil maksimal sepanjang musim. Ia juga memahami ambisi Gubernur DKI yang ingin Persija menjadi juara bertepatan dengan momentum 500 tahun Jakarta pada 2027 tuntasnya. Persib Bandung kembali mengambil keputusan terkait masa depan salah satu pemainnya, yakni Alhamra Hehanussa, yang resmi melanjutkan kiprahnya di klub lain setelah dipinjamkan ke Garuda Yaksa FC. Tim yang akan menjalani kompetisi sebagai klub promosi di Superliga. Bagi Persib, keputusan tersebut bukan sekedar langkah untuk merampingkan komposisi tim. Peminjaman Hamra dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan kesempatan bermain yang lebih besar kepada pemain berusia 27 tahun tersebut. Peminjaman ke Garuda Yaksa juga menjadi pengalaman kedua secara berturut-turut bagi Hamra untuk memperkuat klub lain. Pada paruh kedua musim lalu, ia sebelumnya menjalani masa peminjaman bersama Persik Kediri. Persib kini kembali mengambil opsi serupa dengan harapan Hamra bisa memperoleh menit bermain yang lebih konsisten. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra menjelaskan bahwa keputusan meminjamkan Hamra tidak berkaitan dengan penurunan kepercayaan klub terhadap kemampuan pemain tersebut. Peminjaman Hamra bukan karena kami kehilangan kepercayaan terhadap dirinya, justru kami ingin memastikan dia mendapatkan ruang untuk terus berkembang dan memperoleh menit bermain yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai pemain tuntasnya. Pasca pegelaran Piala Presiden musim ini, kekurangan amunisi Persib Bandung tampak terlihat jelas dalam beberapa sektor. Tim asuhan Igor Tolic tidak punya bek kiri murni. Persib juga tidak memiliki penjaga gawang pelapis yang satu level pengalamannya dengan Teja Paku Alam. Selama perhelatan Piala Presiden, Igor Tolic hanya mengandalkan bek kiri kepada pemain muda Ikhwan Tanamal, sementara Hamra melapis di sana. Namun kedua nama ini bukan pemain murni di posisi bek sayap kiri. Tanamal adalah penyerang sayap, sementara Hamra merupakan sosok bek tengah. Jika menengok kepada beberapa personil Persib yang membela timnas Indonesia, sebenarnya masih ada Eliano Rezder dan Sandy Walsh. Namun lagi-lagi, keduanya bukan bek kiri murni yang punya kekuatan kaki kidal. Igor Tolic pun merespon isu tersebut. Saya menikmati pilihan-pilihan ini. Kamu tahu bahwa Sandy bermain di posisi bek kiri lebih baik daripada bek kanan. Jadi saya punya banyak opsi bermain. Saya bahkan bisa memainkan sistem yang lain. Saya akan menikmatinya. Jadi kalau kami mendatangkan pemain baru, kalian mungkin bisa akan terkejut lagi. Namun jika klub tidak bisa mendatangkan bek kiri murni, sebagai pelatih perlu memaksimalkan potensi yang ada.
Selain bek kiri, pos penjaga gawang juga bisa dibilang krusial karena saat ini Persib hanya punya satu pemain pengalaman dalam seorang Teja Paku Alam. Bakal menjadi persoalan ketika Teja tidak bisa tampil karena cedera ataupun skorsing. Maung Bandung perlu kiper pelapis yang punya pengalaman hebat, utamanya kala tampil di kancah regional, ASEAN Club Championship, atau di ACL2. Jadi saya lihat orang-orang berkomentar, iya kami butuh kiper, kami butuh bek kiri, kamu tahu, kami tahu apa yang kami butuhkan, dan ini selalu tentang seberapa besar anggarannya, seberapa bagus opsi yang ada, karena ini tidak seperti orang lain. Igor pun menaruh hormat kepada jajaran manajemen yang tidak berhenti mendukung memenuhi kebutuhan tim seperti mendatangkan Mariano Peralta. Sekarang saatnya membuat tim menjadi utuh saat para pemain semua berkumpul. Saat mereka komplit, kami akan memulai rencana bermain yang sebenarnya tuntasnya. Persib Bandung mendapatkan sanksi larangan mendaftarkan pemain baru setelah FIFA mengabulkan sebagian gugatan mantan pelatihnya Robert Albert. Ancaman tersebut berlaku jika Persib tidak melunasi tunggakan sebesar 581,25 juta beserta bunga kepada pelatih asal Belanda tersebut. Dari informasi yang diterima, FIFA memberikan waktu 45 hari sejak pemberitahuan keputusan kepada Persib untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Jika pembayaran tidak dilakukan, larangan mendaftarkan pemain baru baik di tingkat nasional maupun internasional dapat diberlakukan hingga 3 periode pendaftaran pemain berturut-turut. Dalam putusan player status Chamber FIFA, gugatan Robert Albert dinyatakan dikabulkan sebagian. Dalam perjanjian tersebut, Persib sepakat membayar total 3 miliar secara bertahap dalam 10 kali cicilan mulai Maret hingga Desember 2025. Sebagai pemutusan kontrak Robert Albert, 8 cicilan pertama dijadwalkan sebesar 225 juta per bulan, sementara 2 cicilan terakhir masing-masing senilai 600 juta dan harus dibayarkan pada November serta Desember 2025. Namun, Robert hanya menerima pembayaran sebesar 93 juta. Pada 21 Maret 2025, FIFA kemudian menilai pengurangan 131 juta dari pembayaran pertama tidak dapat dibenarkan. Pengurangan tersebut berkaitan dengan peningkatan kelas sejumlah tiket pesawat. Berdasarkan bukti yang diterima FIFA, selisih biaya peningkatan tiket seharusnya diperhitungkan dalam 2 cicilan terakhir, bukan dipotong dari pembayaran Maret. Atas dasar itu, FIFA memerintahkan Persib membayar 131 juta untuk sisa cicilan Maret, ditambah 2 cicilan masing-masing 225 juta untuk April dan Mei. Ketiganya juga dikenakan bunga 5% hingga pembayaran dilakukan. Persib pun total harus membayar sebesar 581,25 juta kepada Robert Albert tuntasnya.